Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Mulung Pikiran sesi 16. Kali ini kita akan kembali melanjutkan ya aktivitas memulung pikiran di bukunya Slavoj Zizek ya. Yang mau baca Slavoj Zizek juga boleh. Ya terserah lah. Pokoknya yang dimaksud adalah orang itu. Setelah kemarin kita sudah menuntaskan, ya sebelum tuntas juga sih ya, tapi kemarin kita sudah belajar tentang determinisme ekonomi dalam teori sosial. Dalam hal ini adalah Marxisme klasik. Kali ini supaya kita nggak jenuh, nggak bosan, kita coba pindah ke buku yang lain ya, bukunya Zizek yang belum kita selesaikan juga. Baru satu sesi tentang pandemik menurut Slavoj Zizek. Nah, kalau di sesi sebelumnya tentang pandemik COVID-19 mengguncang dunia, kita sudah mendapatkan beberapa pemahaman ya, khususnya dari Zizek tentang makna pandemi, kemudian physical distancing dan juga virus ideologis ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa yang bisa kita temukan sih dalam bukunya Zizek ini yang sudah diterjemahkan oleh penerbit independen ke dalam bahasa Indonesia ya. Judul bukunya Pandemik COVID-19 Mengguncang Dunia. Buat informasi aja buat teman-teman yang menonton Mulung Pikiran, ada juga Pandemik 2 ya. Jadi ada Pandemik 1, ini yang kita bahas Pandemik 1 dari Zizek. Nah, Zizek nulis buku lagi tentang Pandemik 2. Nah, kapan-kapan kita bisa coba memulung pikiran ya di Pandemik 2. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan membahas dua topik utama dalam Pandemik 1 ya. Saya mau sebut ini Pandemik 1, bukunya Zizek. Pertama adalah tentang kepanikan dan yang kedua adalah tentang 5 tahap pandemi, khususnya pandemi COVID-19. Oke, kita mulai di topik pertama atau tema pertama di sesi kedua tentang pandemik 1, yaitu adalah tentang kepanikan ya. Tenang atau panik. Kalau di bukunya Zizek itu yang diterjemahkan ya, yang sudah terjemahan itu ada di bab 10 kalau nggak salah. Judul subbabnya adalah tetap tenang dan panik, agak menggelitik. Nah, tentu kepanikan adalah salah satu fenomena yang kita jumpai khususnya di awal pandemi, karena konteks buku ini ditulis untuk merespon awal pandemi terjadi. Makanya ada beberapa istilah belum pandemi ya, masih epidemi gitu. Jadi Zizek atau misalnya kompilasi artikelnya Antinomi itu juga masih pakai diksi epidemi, belum pakai diksi pandemi. Karena itu konteks literaturnya ya, atau konteks bukunya itu adalah merespon atau memotret atau menganalisis situasi di awal pandemi COVID terjadi. Nah, nanti kalau di pandemik 2-nya Zizek itu mulai meramal masa depan lah, ya, meramal masa depan pasca pandemi dan tantangan-tantangan lainnya setelah pandemi COVID. Nah, kepanikan adalah salah satu hal yang sangat menarik, sangat ya menggelitik juga. Dan wajar juga ya kalau terjadi kepanikan di situasi apokaliptik gitu. Kalau bukan apokaliptik, katastrofik gitu. Kalau Zizek pakai diksinya tuh katastrofi ya. Nah, menurut Zizek panik ini memiliki logikanya sendiri. Artinya ketika kita berada dalam situasi panik atau kita memilih untuk menjadi panik, itu sebenarnya kita hilang kesadaran gitu loh. Kita tuh tidak lagi rasional karena kita sudah dikendalikan oleh logika panik. Jadi panik ini kayak makhluk sendiri yang mengkontrol kita untuk bertindak, bersikap dan berperilaku gitu. Nah, kalau teman-teman yang belajar sosiologi misalnya, itu di bab tentang gerakan sosial atau bab tentang kerumunan ya, kita tahu ada tokoh klasik namanya Gustav Le Bon ya, Gustav Le Bon itu yang punya konsep atau teori tentang crowd, kerumunan. Nah, dalam crowd
dalam kerumunan itu eh, kesadaran individu itu biasanya lenyap ya. Jadi kesadaran kita itu sebagai individu yang rasional, misalnya logis, misalnya sangat perhitungan tuh, kalau dalam kondisi panik kita udah nggak bisa hitung-hitungan lagi, kata Libon ya. Nah, yang ada adalah the mental unity of crowd. Jadi mental, kalau kata Gustav Le Bon ya, itu yang ada adalah mental baru yang diciptakan oleh panik itu sendiri, mental kerumunan. Jadi mental kerumunan itu ya sederhananya tuh misalnya kalau kita lagi di pantai misalnya ya, lagi di pantai, banyak orang sedang santai, menikmati ombak, menikmati cuaca, terus tiba-tiba ada orang lari bilang ada tsunami. Itu kita yang dengar tuh udah nggak bisa berpikir ini benar atau salah. Karena yang kita utamakan adalah lari misalnya. Atau kita nonton konser ya rame-rame. Misalnya kalau yang suka konser-konser hardcore metal itu ada Rock am Ring, ada Download Festival, ada Crash Pop Metal Meeting dan lain-lain ya, karena saya juga suka konser-konser itu. Tiba-tiba di tengah kerumunan penonton itu ada yang bilang saya bawa bom misalnya. Itu hampir semua orang udah nggak berpikir ini harus kita verifikasi atau ini valid atau tidak. Kita pasti memilih untuk lari gitu loh. Nah, itu yang dimaksud dengan panik memiliki logikanya sendiri gitu. Nah, ada ilustrasi yang digunakan Zizek, saya akan baca saja di sini. Untuk konteks ke pandeminya nanti setelah ilustrasi ini ya. Jadi Zizek punya ilustrasi, saya bacakan dulu sebelum nanti saya kaitkan dengan pandemi. Pandemi atau apapun itu ya di situ mengingatkan saya pada insiden aneh terkait tisu toilet di masa muda saya di negara sosialis Yugoslavia. Jadi Yugoslavia ini ya semacam uni yang kemudian salah satu pecahannya adalah Slovenia pada zaman itu. Tiba-tiba desas-desus mulai beredar bahwa tak ada cukup tisu toilet di toko-toko. Pihak berwenang segera mengisukan kepastian bahwa di sana telah tersedia cukup tisu toilet untuk konsumsi normal. Dan yang mengejutkan, ini tak hanya benar, tapi orang-orang kebanyakan bahkan percaya itu benar. Respon masyarakat Yugoslavia pada saat itu, saya tahu ada cukup tisu toilet dan rumor itu salah. Tapi bagaimana jika beberapa orang menganggap serius rumor ini dan dengan panik akan memulai membeli cadangan tisu toilet secara berlebihan? Bukanlah situasi ini menyebabkan kondisi kekurangan tisu toilet yang sebenarnya. Jadi lebih baik saya bergegas dan memborong cadangan tisu itu untuk saya sendiri. Nah, dari ilustrasi Zizek ini kita bisa melihat bahwa orang yang percaya dengan rumor bahwa tisu toilet itu habis sama orang yang tidak percaya itu tiba pada tindakan yang sama, yaitu menimbun tisu toilet. Ini yang disebut sebagai panik punya logikanya sendiri. Jadi bagi yang percaya rumor atau isu bahwa tisu toilet akan langka misalnya, teman-teman tentu nggak perlu bertanya ya kenapa tisu toilet langka itu jadi bencana buat masyarakat Eropa ya, karena di Eropa ya untuk keperluan buang air ya menggunakan tisu gitu. Mungkin kita di Indonesia menggunakan air. Nah, tadi bagi yang percaya tisu toilet itu langka ya, dia akan berusaha untuk mencari tisu toilet untuk diamankan. Tapi bagi yang tidak percaya, mereka merasa bahwa jangan-jangan rumor ini dipercayai banyak orang sehingga kelangkaan yang sebenarnya itu terjadi karena banyak orang yang termakan rumor itu. Nah, di sini sebenarnya kepanikan sama-sama menghinggapi baik yang percaya rumor dan yang tidak percaya rumor gitu loh. Nah, sebenarnya langkah yang paling tepat adalah jangan panik ya. Langkah yang paling tepat sebenarnya jangan panik gitu loh. Karena walaupun kamu percaya bahwa itu hoax atau itu fakta, toh pada akhirnya ya sama-sama memborong gitu loh. Nah, ini ilustrasi bahwa panik itu punya logikanya sendiri. Nah, bagaimana dengan pandemi misalnya? Saya mau pakai contoh yang di Indonesia saja ya, yang relate gitu. Kalau di luar negeri tentu ya bahan pokok kehidupan sehari-hari, tisu toilet itu pasti ya. Kalau di Indonesia kita pernah beberapa kali terjebak pada kepanikan tentang masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi tahun 2020 misalnya. Nah, di situ ya semua orang memborong masker, semua orang memborong hand sanitizer ya, sama halnya dengan tisu toilet kasusnya Zizek ini ya, bagi yang percaya dan tidak percaya semuanya dikendalikan oleh kepanikan.
Kemudian ada bear brand misalnya ya susu itu, kemudian ada oksigen dan seterusnya. Ini kelangkaan ini terjadi karena masyarakat itu panik. Padahal bisa saja stoknya terkendali karena negara mau nggak mau memang harus memastikan stok itu gitu loh. Tapi bagi yang percaya soal kelangkaan ataupun tidak percaya, kedua-duanya sama-sama termakan kepanikan gitu loh. Jadi kelangkaan yang sesungguhnya ya sebenarnya diciptakan oleh kita-kita sendiri gitu loh. Mungkin sebenarnya itu hanya rumor yang seharusnya kita enjoy saja, tapi bagi kita yang merasa itu juga tetap rumor, kita merasa bahwa wah jangan-jangan orang kemakan rumor ini nih dan nanti kelangkaan benar-benar terjadi, akhirnya ikut borong, ikut nimbun. Ya akhirnya langka beneran gitu loh. Padahal bisa saja sebenarnya itu ya cuma kabar burung, hoax dan lain sebagainya. Jadi itu ilustrasi dari Zizek dan contoh dari saya bahwa kepanikan itu punya logikanya sendiri. Panik membuat kita mengambil langkah-langkah yang tidak tepat ya. Apalagi kepanikan yang terlalu berlebihan gitu loh. Apalagi kepanikan yang belum diverifikasi, belum tervalidasi dan seterusnya. Oke, itu ilustrasi dari Zizek. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Nah, berikutnya krisis iklim menurut Zizek membunuh lebih banyak orang daripada pandemi ini tapi tidak ada kepanikan yang terlihat. Nah, ini paradoks pandemi ya. Paradoks pandemi. Jadi bencana itu sebenarnya atau situasi apokaliptik atau katastrofik itu sebenarnya bukan pandemi aja gitu loh. Kalau di Zizek yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya bahwa situasi kacau dunia itu sebenarnya ya di berbagai sektor ya ada gitu loh. Yang paling terasa atau paling banyak didiskusikan ini soal krisis iklim, krisis ekologis gitu loh. Banyak terjadi deforestasi, banyak terjadi pembakaran lahan untuk kepentingan industri. Itu kan sebenarnya ya katastrofi juga. Itu sebenarnya juga bencana. Bencana yang mungkin belum kita rasakan secara nyata dampaknya gitu. Tapi orang-orang tidak panik ya. Tapi tetap aja ada pembangunan, tetap saja ada deforestasi bahkan cenderung meningkat gitu kan. Tidak ada upaya untuk melakukan reboisasi dan lain sebagainya untuk menyelamatkan iklim, untuk menyelamatkan ekologi. Seperti yang sudah mungkin kayaknya di sesi sebelumnya saya sudah pernah bilang ya bahwa tentang pandemik 1 bahwa pandemi Covid ini sebenarnya juga secara gradual adalah efek atau dampak atau akibat dari ketidakmampuan manusia menangani krisis iklim atau menangani situasi ekologis gitu. Nah, secara spesifik mungkin teman-teman bisa baca bukunya Rob Wallace ya yang sudah diterjemahkan juga. Judulnya Matinya Epidemiolog. Di mana sirkuit-sirkuit kapitalisme misalnya gitu kan dalam kajian-kajian sosiologi itu yang membuka deforestasi gitu. Jadi pandemi ini adalah semacam klimaks, ya salah satu klimaks sebenarnya. Di antara potensi-potensi klimaks lain yang kebetulan pecah gitu kan di akhir tahun 2019 atau awal 2020 karena patogen atau virus-virus ini menurut buku Pandemik 1 itu kehilangan habitat aslinya di hutan belantara gitu. Jadi ini bukan virus yang menyerang kita, ini sebenarnya semacam serangan balik dari virus kepada kita manusia gitu. Karena kita mengambil alih habitat hidupnya gitu loh. Padahal mereka juga butuh tempat hidup gitu. Nah, misalnya di bagian pengantar buku ini yang ditulis oleh Khairil Makin misalnya, salah satu penerjemah buku-buku filsafat, itu mengutip beberapa studi ya bahwa beberapa epidemi itu terjadi karena misalnya kelelawar yang kehilangan atau pemukiman warga yang semakin dekat dengan hutan-hutan, tapi kepentingannya kepentingan untuk industri gitu loh. Jadi penularan antar patogen, mikroparasit ini ya sebenarnya disengaja oleh manusia itu sendiri gitu loh. Wabah-wabah tertentu itu karena manusia yang menghampiri atau mengambil alih kehidupan patogen, kehidupan virus gitu loh. Jadi bukan virus yang menyerang kita gitu. Ini semacam serangan balik lah. Nah, itu sebenarnya analisis lain dari membaca pandemi ini ya. Jadi pandemi ini bukan secara konspiratif diciptakan kalau kita nonton atau main game Resident Evil gitu. Ada Umbrella Corporation atau Corporation apa elit global gitu. Itu tidak pernah bisa kita verifikasi gitu ya.
karena kita kekurangan data. Tapi yang paling mungkin, paling logis adalah pandemi terjadi karena ketidakmampuan manusia menjaga keseimbangan ekologi, keseimbangan ekosistem gitu. Sehingga yang terjadi adalah peperangan semacam ini gitu. Jadi tidak ada yang harus dikalahkan sebenarnya. Ini hanya apa sih bagaimana kita sesama makhluk hidup tuh menghormati, menghargai life space-nya masing-masing gitu loh, ruang hidupnya masing-masing gitu. Jadi kalau ada keseimbangan itu ya antara patogen atau virus dengan manusia ya diklaim bahwa tidak akan ada situasi semacam ini di kemudian hari. Itu tentang panik dan ketenangan. Nah, sekarang ada quote dari Slavoj Zizek ya, saya baca saja. Kepanikan bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi ancaman nyata. Ketika kita bereaksi dengan panik, kita tak menganggap ancaman itu secara serius, melainkan kita meremehkannya. Misalnya kita pakai ilustrasi Zizek tentang tisu toilet. Kenapa panik itu bukti bahwa kita meremehkan sebuah ancaman? Karena kita berasumsi dengan punya cukup stok tisu toilet, kita merasa safe, jauh lebih safe dari yang lain. Selain itu tidak adil ya, dalam arti kita berarti tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok gitu loh. Sama halnya ketika kita menimbun hand sanitizer di awal pandemi atau memborong masker, memborong ya kebutuhan pokok, makanan, oksigen, itu seolah-olah jika stok kita semakin banyak maka kita semakin safe. Padahal pada awal pandemi itu masih meraba-raba, dunia masih meraba-raba. Karakteristik COVID ini seperti apa, vaksin belum ditemukan, bahkan protokol kesehatannya semakin lama juga semakin berubah-ubah karena ditambah dengan evolusi-evolusi dalam virus ya, menghasilkan varian-varian baru gitu. Nah, seolah-olah dengan memiliki stok oksigen banyak, memiliki stok masker yang banyak, kita jauh lebih safe. Itu sebenarnya cara berpikir yang menurut Zizek kurang arif ya. Karena kita tidak tahu karakteristik pola penularannya secara konkret, karena pada saat itu protokol kesehatan juga masih sering berubah-ubah. Katanya yang pakai masker hanya yang sakit, ternyata harus semua, kemudian jadi double, kemudian harus masker medis dan seterusnya. Nah, justru itu menjadi bukti bahwa kita meremehkan ancaman. Seolah-olah dengan punya banyak susu dengan merek tertentu, kita jauh lebih sehat daripada teman-teman kita yang tidak punya stok susu misalnya, yang tidak punya stok hand sanitizer dan seterusnya gitu. Nah, ternyata kita tetap tertular misalnya. Nah, artinya kan itu bukan satu-satunya cara. Selain itu sebenarnya dalam beberapa situasi kita bisa memahami bahwa ketika kita memahami pola penularannya kan sebenarnya it's very simple ya. Bahwa penularan di awal itu ya karena ada interaksi langsung, sentuhan fisik, maka itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Penggunaan masker, PHBS ini kan basic-basic sebenarnya ya. Makanya saya sering bilang itu atau sering merasa itu bahwa satu-satunya hal yang mungkin asing atau baru bagi masyarakat Indonesia terutama apalagi yang di daerah itu adalah penggunaan masker dan jaga jarak mungkin ya. Itu yang mungkin bagi kita agak susah. Tapi beberapa hal seperti pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, rajin olahraga itu kan sebenarnya cuci tangan itu hal-hal yang sudah diajarkan jauh sebelum kita mungkin kuliah, sebelum kita kerja, waktu kita masih kecil. Dan itu diajarkan oleh orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang nggak pernah belajar epidemiologi, belajar virologi dan seterusnya. Jadi ini bukan hal yang baru lah, makanya Zizek bilang ini bukan hal yang baru, seharusnya manusia tidak perlu kaget ya di sesi pertama itu. Jadi kenormalan baru itu ya keniscayaan kalau kata Zizek gitu. Nah, kepanikan bukan reaksi yang tepat karena dengan panik kita justru menganggap sebuah ancaman itu tidak serius. Oke, topik berikutnya atau topik terakhir yang akan kita bahas adalah tentang tahap-tahap terjadinya pandemi. Nah, Zizek di sini mengutip pemikirannya seorang psikiater ya yang bernama Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul One Dead and Dying. Jadi ini buku yang
teman-teman bisa akses secara online e-booknya ya, bisa di-download karena saya juga punya. Jadi skema 5 tahap ini adalah skema di mana kita bereaksi misalnya dalam konteksnya Kubler-Ross yang harus dihadapkan dalam beberapa situasi yang menyedihkan ya, atau situasi penderitaan. Misalnya penyakit kritis dan lain sebagainya. Jadi kelima tahap ini terdiri dari tahap penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan diakhiri dengan penerimaan. Jadi skema tahapan ini dapat bekerja dalam berbagai bentuk ya, bencana, berbagai bentuk penderitaan ataupun kerugian yang bersifat personal. Jadi sebenarnya tidak hanya pandemi atau bencana alam ya, misalnya kita divonis punya penyakit tertentu atau vonis usia kita tinggal berapa hari, atau kita yang semakin tua renta, patah hati, juga sebenarnya bisa dibaca dengan perspektifnya Kubler-Ross tentang 5 tahap ya, 5 tahap penerimaan lah. Oke, jadi sebelum saya masukkan ke konteks pandemi, Zizek di sini juga menggunakan ilustrasi tentang bencana ekologis. Jadi dalam pandemik 1 ini Zizek sebenarnya beberapa kali menekankan bahwa pandemi ini sebenarnya satu varian dari bencana ekologis saja. Atau sebenarnya kalau kata Bruno Latour di sesi sebelumnya, di sesi pandemik 1, pandemi ini atau epidemi ini sebenarnya hanya gladi bersih menuju krisis iklim atau bencana ekologis yang lebih besar ya, global warming dan lain sebagainya gitu, karbon yang semakin tinggi dan seterusnya. Nah, saya akan coba pakai ilustrasinya Zizek tentang bencana ekologis ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada climate change, misalnya dihadapkan pada krisis iklim ya, banyaknya bencana-bencana yang tidak bisa kita prediksi, yang sebenarnya diciptakan oleh kita sendiri manusia. Ketika terjadi satu bencana, itu awal yang kita lakukan atau sikap yang kita tetapkan dalam diri kita adalah penolakan, yaitu yang paling atas ya, penolakan. Penolakan di sini ketika misalnya bencana ya, kita pakai konteks fenomenanya adalah bencana alam misalnya. Kita menyangkal ya terjadinya bencana. Kita menganggap semua bencana ini entah banjir, tanah longsor, likuifaksi dan seterusnya itu adalah satu kewajaran. Jadi kita menolak ini. Ya nggak apa-apa lah, ini memang kalau kata bahasa Jawanya tuh lagi wayahe ya, lagi musimnya banyak bencana. Ini karena kenapa banyak longsor, kenapa ada banjir bandang, kenapa ada banjir yang sampai setinggi sekian meter ya, ini karena cuacanya memang lagi deres. Jadi kita menolak itu, denial ya, kita melakukan penyangkalan tuh. Nah, sesi atau fase berikutnya atau tahap berikutnya ketika penolakan itu tidak tertahankan, yang terjadi adalah fase kedua yaitu kemarahan. Kita menganggap bahwa bencana ini, tanah longsor, banjir bandang ini sebenarnya diciptakan atau disebabkan oleh adanya industri-industri misalnya yang tidak melakukan reboisasi, yang melakukan deforestasi dan seterusnya. Jadi kita marah-marah di fase kedua, di tahap kedua. Terus kita menganggap pemerintah abai, kita menganggap stakeholder tidak berguna dan seterusnya. Kita marah-marah. Nah, ketika kemarahan-kemarahan ini sudah terekspresikan dengan cukup maksimal, kita menginjak ke tahap berikutnya yaitu bargaining atau tawar-menawar. Oke, kita sudah berada di tahap bencana, kita banyak sampah, kita banyak hutan gundul. Oke, baik, kita bisa melakukan daur ulang kok. Oke, kita bisa melakukan penanganan atas sampah. Kita bisa mengurangi penggunaan pestisida misalnya. Kita bisa sosialisasi tentang cinta lingkungan. Kita bisa bikin kelas etika lingkungan ya, dan seterusnya. Jadi kita mencoba tawar-menawar dengan situasi bahwa kita bisa membuat situasi jauh lebih baik. Kita tawar-menawar dengan itu. Nah, fase keempat adalah depresi. Ketika tawar-menawar ternyata tidak menghasilkan apa yang kita inginkan, tidak menyelesaikan permasalahan, akhirnya kita depresi dan menganggap semua ini sudah terlambat, bumi sudah terlanjur rusak, semuanya sia-sia dan kita tidak bisa apa-apa. Dan keputusasaan itu akan diakhiri dengan penerimaan.
Ya, kita salah, kita sudah melakukan banyak kekeliruan, dan memang kita harus mengubah cara hidup kita ketika harus berinteraksi dengan lingkungan gitu. Jadi di awal denial, menyangkal, menolak bahwa ini disebabkan oleh siapa, bahwa ini disebabkan oleh tindakan apa. Endingnya adalah menerima. Semacam itu. Atau ilustrasi yang lain kita pakai yang lebih personal, misalnya ketika kita patah hati itu, kita ditolak cintanya, atau kita diputusin, atau kita ditinggalkan, atau kita dikhianati, atau kita diselingkuhi. Tahap awalnya ya kita menolak gitu loh. Kenapa ini terjadi? Apa alasannya gitu loh. Apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Apa yang salah dari diriku? Kemudian kita marah-marah kan. Oh, memang kamu gak sayang lagi sama aku. Memang kamu sudah merencanakan ini misalnya. Memang ini semua sudah dalam settingan gitu. Tawar-menawar. Lalu kita lari ke sesi ketiga bahwa oke, kalau begitu apa yang bisa saya perbaiki, apa yang bisa aku perbaiki untuk kita bisa kembali lagi. Jadi setelah marah-marah sekarang bergaining gitu. Jadi apa salahku, apa salahmu, apa ya kita negosiasi di sini gitu. Apa yang bisa kita benahi, apakah kita bisa bersatu lagi dan seterusnya. Bergaining tidak berhasil, akhirnya depresi ya, karena kita tetap ditolak, tetap tidak bisa diterima. Ya sudah, kita merasa ini sudah terlambat, dia tidak akan kembali lagi ke kita tidak akan kembali lagi ke dia, kenangan-kenangan kita tidak mungkin berulang. Ya semua ini selesai, semua ini game over dan seterusnya, kita depresi. Dan di ending adalah satu keputusan yang tidak, ya semacam keputusan yang satu-satunya bisa kita lakukan, yaitu penerimaan gitu. Kita menerima bahwa faktanya kita tidak bisa bareng lagi, faktanya kita ditinggalkan, faktanya kita sudah tidak bisa berhubungan lagi gitu. Faktanya kita punya status yang baru yang tidak sespesial sebelumnya gitu. Dan saya harus move on gitu. Jadi move on itu sebenarnya bentuk penerimaan atau keputusan akhir setelah 4 tahap sebelumnya itu, depresi, tawar-menawar, kemarahan, dan penolakan itu. Nah, itu dua ilustrasi yang saya pakai ya, supaya teman-teman memahami misalnya cara menggunakan atau cara kerja dari konsepnya Kubler-Ross ini. Nah, bagaimana dengan pandemi? Dibaca dalam 5 tahap ini, sebenarnya sama. Pandemi terjadi, kita merasa bahwa ini bukan hal yang serius. Ini flu biasa misalnya. Ini flu biasa. Nanti sembuh sendiri. Ya, yang pakai masker cukup yang sakit dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi banyak penyangkalan bahwa ini virus yang tidak berbahaya. Adapun kepanikan tuh oknum, hoax dan seterusnya. Kita melakukan penyangkalan. Negara-negara pemerintah melakukan penolakan, penyangkalan, denial itu tadi. Ternyata situasi semakin memburuk, kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu kemarahan. Negara dianggap tidak siap menghadapi pandemi. Kemudian ada gelombang rasisme misalnya dari Donald Trump yang menyalahkan Tiongkok, menganggap ini flu Cina, menganggap ini kung flu dan lain sebagainya. Ditambah dengan teori konspirasi elit global, orang marah-marah, warga dunia marah-marah. Ya. Ketika kemarahan-kemarahan ini sudah terakumulasi dengan banyak dan tidak membuahkan solusi, kita masuk ke tahap ketiga untuk bergaining tadi, tawar-menawar. Oke, nggak apa-apa, kita memang ada di epidemi, kita ada di situasi pandemi, tapi ingat, mortality rate-nya itu rendah misalnya. Jika dibandingkan dengan pandemi flu Spanyol, pandemi Black Death dan seterusnya gitu ya. Ini mortality rate-nya rendah, tingkat kematiannya rendah. Tidak seserius SARS dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha negosiasi dengan situasi, negosiasi dengan virus gitu loh. Nah, ketika negosiasi tidak membuahkan hasil juga, kita tiba di fase depresi, kata Zizek. Kita menganggap ini semua terlambat, kita tidak men-treatment situasi dengan baik. Ya, ini hukuman bagi kita. Ya, bagi teman-teman agamawan ini hukuman dari Tuhan, bagi teman-teman ekolog ini hukuman dari alam dan seterusnya. Depresi, putus asa. Dan diakhiri bahwa kita harus menerima di tahap terakhir, menerima semua ini dan harus mengubah ulang tata cara hidup kita. Soal kesehatan, soal ekologi, soal ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Termasuk kita muncul di virtual space, metaverse, itu sebenarnya bentuk dari penerimaan.
bahwa ternyata hidup manusia itu tidak selalu bisa interaksi langsung. Kita butuh platform dan seterusnya. Jadi ini gambaran bahwa kira-kira sinopsis dari pandemi ini ya kurang lebih Zizek meramalkannya pada saat itu ya 5 tahap inilah. Nah, apakah kita sudah di tahap penerimaan? Ya kalau kita lihat mulai sudah ya terbiasa dengan virus gitu. Jadi logika Darwinian yang sebenarnya dikritik sama Zizek ini. Tapi itu menurut saya bekerja sih soal survival of the fittest, struggle of the fittest. Pada ini kita menerima dan beradaptasi itu tentu dengan treatment protokol kesehatan yang sudah diawali ya. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang kemungkinan dan kebermaknaan hidup kita. Tidak peduli seberapa hebat manusia, virus atau asteroid dapat mengakhiri semuanya. Belum lagi pelajaran ekologi bahwa kita umat manusia juga dapat secara tak sadar berkontribusi pada kiamat ini. Jadi pandemi ini tidak diciptakan, ya kalau teman-teman yang religius, ini tidak murni kehendak Tuhan gitu loh ya. Bagi teman-teman ekolog, ini tidak murni dinamika alam, tapi ini juga dipicu oleh aktivitas-aktivitas manusia. Paling mudah itu sebenarnya deforestasi ya, penggundulan hutan itu. Karena hutan itu tempat hidupnya patogen, tempat hidupnya virus, yang harus ganti jadi pemukiman industri misalnya, ya mau nggak mau ya virus harus beradaptasi dengan kehidupan barunya. Akhirnya dia beradaptasi ya di paru-paru kita, bukan di paru-paru hewan atau apa gitu kan. Dan ini nilai filosofisnya begini ya, kata Zizek itu kan, seberapa hebat pintarnya manusia itu kalau tiba-tiba ada asteroid ke kita, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi pelajaran ekologinya juga sama gitu. Pelajaran ekologinya adalah ya sebenarnya kiamat itu ya bukan serta-merta diciptakan oleh kiamat kubro kalau yang kita maknai dalam agama Islam mungkin itu semua kehendak Tuhan. Tapi kiamat sughro itu loh, kiamat kecil itu ya sebenarnya settingnya itu ya yang berkontribusi kita manusia ini menciptakan kiamat itulah. Jadi itu nilai yang bisa kita ambil ya, atau filosofi yang bisa kita ambil dari pandemik 1 ini. Baik, itu saja dari saya di pandemik 1. Kita tadi membahas 2 topik utama yang menarik ya, tentang kepanikan dan tentang 5 tahap pandemi ya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari buku pandemik 1 ini, bahwa ya kita manusia sebenarnya punya kontribusi atas terciptanya banyak bencana ya. Sebenarnya bencana nggak harus ekologi sih, bencana sosial seperti kemiskinan, peperangan itu juga ditimbulkan oleh kita ini nanti. Nah, mungkin saya masih punya 1 sesi lagi untuk pandemik Zizek ini, pandemik 1. Ada 2 topik lagi tapi tidak akan saya sebutkan. Jadi ada 2 topik menarik lagi yang akan saya bahas di Mulung Pikiran sesi berikutnya tentang pandemik COVID-19 mengguncang dunia. Buat teman-teman yang menonton video ini bisa langsung baca bukunya ya, bisa beli bukunya, bisa baca buku aslinya juga, bisa diakses, bisa di-download supaya teman-teman tiba pada pemahamannya masing-masing. Jadi apa yang saya sampaikan ini ya semacam prolog saja, semacam pemantik saja untuk teman-teman punya gambaran tentang buku ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya konten Mulung Pikiran. Bagi teman-teman yang punya pemahaman berbeda tentang konten-konten saya, buku-buku yang saya baca, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.